Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari makalah saya yang berjudul Konteks Perkembangan Sosial, Keluarga, Pola Asuh, Teman Sebaya, dan Sekolah. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh permisif, definisi dan dampak. Jadi, pola asuh permisif adalah gaya pengasuhan yang memberikan kebebasan luas kepada anak, namun dengan sedikit batasan atau kontrol dari orang tua. Pola ini bisa memberikan dampak positif berupa kreativitas dan kepercayaan diri. Namun, dampak negatifnya adalah anak bisa mengalami kesulitan dalam mengatur emosi, menetapkan batasan pribadi, dan menghadapi konflik sosial karena tidak terbiasa dengan batasan dan aturan yang ada. Baik, selanjutnya teman-teman, yaitu ada motivasi belajar dan dukungan orang tua. Anak-anak yang mendapat kebebasan tanpa bimbingan cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih rendah. Namun, bila pola asuh permisif dibarengi dengan dukungan dan dorongan belajar dari orang tua, anak tetap bisa memiliki semangat akademik yang tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak sangat berpengaruh terhadap prestasi dan perkembangan kognitif mereka. Selanjutnya, ada hubungan anak, orang tua, dan pengaruh budaya. Selain berdampak pada perilaku anak, pola asuh permisif juga memengaruhi hubungan emosional antara anak dan orang tua. Pola ini dapat menciptakan hubungan yang terbuka dan harmonis, tetapi juga berisiko menimbulkan kebingungan pada anak terkait peran dan tanggung jawab. Budaya juga memegang peranan penting dalam membentuk gaya pengasuhan yang berlaku dalam keluarga. Selanjutnya, ada keluarga dan identitas sosial. Keluarga memiliki pengaruh utama dalam membentuk identitas sosial anak. Menurut teori Erikson, keluarga merupakan faktor kunci dalam membentuk kepribadian dan jati diri individu. Pola asuh yang demokratis atau otoritatif lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang membantu anak berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke teman sebaya dan pengaruh sosial. Teman sebaya adalah kelompok sosial yang memiliki usia, status, dan pemikiran yang berupa dengan individu. Interaksi dengan teman sebaya memberi pengalaman penting dalam memahami dinamika sosial, belajar berkompromi, serta mengembangkan keterampilan kerjasama. Dalam kelompok ini, anak belajar hal melalui interaksi yang seringkali tidak mereka dapatkan dari keluarga. Selanjutnya, ada dukungan emosional dari teman sebaya. Teman sebaya memainkan peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan sosial. Anak sering merasa lebih nyaman untuk berbagi cerita dan masalah kepada teman dibandingkan dengan orang tua ataupun guru. Dari hubungan ini, anak belajar cara saling mendukung, berbagi empati, dan membentuk rasa memiliki dalam kelompok. Selanjutnya, ada teman sebaya sebagai agen sosialisasi. Kelompok teman sebaya berfungsi sebagai agen sosialisasi yang sangat kuat. Anak belajar nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat melalui kelompoknya. Teman sebaya juga dapat menjadi panutan perilaku, tempat anak belajar memainkan peran sosial, mengontrol emosi, dan menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya, yaitu ada interaksi di sekolah, pola asuh permisif. Di sekolah, pengaruh pola asuh permisif bisa terlihat dari bagaimana anak berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Anak yang dibesarkan dengan gaya permisif cenderung kesulitan mengikuti aturan, menunjukkan ketidakdisiplinan, dan mengalami hambatan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, sekolah berperan penting dalam mengarahkan dan menyeimbangkan kebebasan anak
dengan tanggung jawab. Baik, selanjutnya ada perkembangan sosial emosional anak prasekolah. Pada masa prasekolah, anak sedang berada dalam fase emas perkembangan sosial dan emosional. Mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan, cara belajar, dan interaksi yang mereka alami. Kegagalan dalam mengembangkan kemampuan sosial di usia ini bisa berdampak negatif di masa depan, terutama dalam kemampuan mereka berempati dan beradaptasi sosial. Selanjutnya, ada pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pendidikan yang mengajarkan anak untuk memahami dan mengelola perasaannya, menjalin hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam konteks sekolah, pendekatan ini sangat penting untuk membentuk karakter dan memperkuat kecerdasan emosional anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu lingkungan sekolah dasar. Lingkungan sekolah dasar tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat Anda belajar keterampilan sosial. Sayangnya, pembelajaran seringkali masih terlalu fokus pada akademik, sehingga kebutuhan sosial dan emosional anak sering terabaikan. Padahal keberhasilan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan anak bersosialisasi dan berempati. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari PPT ini adalah pola asuh permisif merupakan pendekatan pengasuhan yang dapat memberi kebebasan dan kreativitas bagi anak. Tetapi bila tidak disertai dengan batasan yang jelas, bisa menyebabkan berbagai masalah perilaku dan sosial. Teman sebaya memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial dan keterampilan emosional anak. Di sisi lain, sekolah juga harus menjadi lingkungan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan sosial dan emosional siswa. Sekian pemaparan PPT dari makalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.